dan mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, jar Allah taala dalam Al-Qur'an, wa aqimu sholata wa atuz zakata. Surah Al-Baqarah ayat 110. Ujar Tuhan, wa aqimus sholat, kerjakanlah kalian akan sembahyang, wa atuz zakat, dan tunaikan akan zakat. Jar siapa zakat itu kada banyak di dalam Al-Quran, banyak banget. Banyak zakat itu disebut di dalam Al-Quran. Imbah sholat zakat. Nah, makanya pengarang sini ma'andak zakat di nomor 3. Tapi yang di sekolahan yang kita dengar dulu itu bujur aja. Nah, zakat itu di rukun Islam yang nomor 4 setelah puasa. Jadi puasa dulu, hanya zakat. Karena mengikuti di dalam kitab Sunan An-Nasa'i, di situ disebutkan bahwa zakat di nomor 4. Nah, nomor 4 andakannya. Bujur aja tuh, dosa bakalahi. Anak nomor 3, nomor yang penting dikerjakan. Nah, digawi. Nomor 3 bujur, nomor 2 bujur. Jadi kita masuklah. Jadi begamat bang ini. Soalnya zakat nih kada kau belaju. Alih paham. Nah, masuk kita membicarakan tentang bab zakat. Kecuali onta. Kalau onta kan ada juga melihara. Saya tadi nah, kita kata zakat. Rukun Islam yang ketiga, menunaikan zakat bagi tiap-tiap pemeluk agama Islam. Berarti kau dipaham. Kalau orangnya kada Islam, berarti kada wajib menunaikan zakat. Orang Islamnya kada semua. Orang Islam ini ada yang sugi, ada yang kada sugi. Mudahan kita berkat mengaji ini nadi sugihakan Allah Ta'ala. Kawa maamalakan yang ngarannya zakat. Zakat ini gawian orang sugih aja. Kecuali zakat fitrah. Semuanya ini tuh. Kalau zakat harta ini orang sugih aja. Nah, orang Islam yang mempunyai harta yang cukup nisabnya. Nah, sini masuk sudah bebuhan agnia, orang-orang kaya aja. Mudahan kita kawajo berzakat kayak orang. Zakat itu menurut lugat, menurut bahasa, zakat itu at-tathhiru. At-tathhir artinya pembersihan. Zakat menurut bahasa adalah at-tathhir. Nah, apa at-tathhir? Pembersih. Pembersih di sini ada 3 makna. Yang pertama, pembersihan harta. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat, maka harta kita itu bersih. Maklumlah kita manusia, ada khilaf, ada salah. Pas kita cari duit, ada apakah, ya kah? Nah, maka zakat itu pembersih daripada harta. Campur subhat kah? Atau ada duit yang haram kah? Orang bakas main slot, menukar wadah kita misalnya. Kalau, nah zakat tadi itu pembersihnya. At-tathhir ngarannya. Yang kedua, makna at-tathhir itu pembersihan dosa. Bagi orang yang mempunyai harta yang cukup nisabnya, apabila ia mengeluarkan zakat, maka dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedada di umat bahari. Karena zakat ini diwajibkan di tahun kedua minal hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Sya'ban. Di bulan kedua setelah Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah di bulan Sya'ban. Umat bahari kan diwajibkan yang ngarannya zakat. Nah, yang zakat diwajibkan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengeluarkan zakat, maka dosa-dosanya diampuni Allah. At-tathhir. 2, bersih harta.
pembersih dosa. Yang ketiga, makna at-tathhir, pembersihan dari sifat-sifat tercela. Siapa yang mengeluarkan zakat, maka ia telah mengeluarkan daripada sifat-sifat yang tercela. Nah, apa sifat tercelanya guru? Al-bakhilu, pemalar. Nah, situ sifat tercela gana. Ketika inya jersiden mengeluarkan zakat, maka inya hakun kalau memberi harta tadi. Ngarannya apa tuh? Pemurah, pemurah itu terpuji, pemalar itu dihinakan dalam agama. Nah, jadi orang yang berzakat itu sama dengan membersihkan dari sifat yang tercela. Ujar Imam Ghazali, zakat itu adalah pemurahnya orang awam. Kenapa disebut pemurahnya orang awam? Karena setahun sekali aja. Nah, zakat ini dua kalau ada ngarannya nisab. Nisab itu sampai hitungan wajib zakat. Hanya dikeluarkan. Ada ngarannya haul. Haul itu setahun. Beda lawan pajak. Kalau pajak itu kada pakai nisab. Setiap sahaul wajib bayar pajak. Sugih kah? Miskin kah? Wajib bayar pajak. Kalau zakat kada. Kalau kada sampai hartanya itu senisab, wajib bayar pajak. Kan bayar zakat. Misalnya kita bisa emas misalnya 5 gram aja kan wajib bayar pajak. Tapi kalau kalau misalnya pajak biasanya berharta mobil dipakai kada dipakai dikulumbuni tetap bayar pajak. Tapi kalau zakat kalau diputar duit itu hanya wajib bayar zakat. Nah, beda. Tapi kada ada bang, udah kita lah itu negara Konoha aja ya kalau di Indonesia aman. Kalau zakat ini rahmatan lil alamin, orang-orang kaya aja ya. Jadi dari Imam Ghazali, zakat itu adalah pemurahnya orang awam. Dan zakat itu kita pahami dulu secara bahasa lah. Nah, zakat itu menurut logat an-nama'u. Nah, bahasa Arabnya an-nama'u az-ziyadatu wal khairu wal barakatu wal madhu. Nah, zakat itu an-nama'u jar ulama. Zakat itu artinya tumbuh. Setiap orang yang berzakat sampai nisab sampai setahun kambing. Kalau kita bisa kambing berapa nisabnya? 40. Nah, kalau mencapai 40 sampai setahun wajib mengeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Kalau kada sampai 40, 39 aja, itu wajib. Nah, berarti kalau orang bisa kambing 40 ngarannya sugih. Kalau misalnya 30-an aja belum lagi sugih. Nah, kalau sapi, bisi sapi zakatnya nisabnya sampai 30. Kalau misalnya kurang dari 30 kan wajib ke zakat. Nisab pada sapi. Kalau onta 5 aja. Berapa itu kira-kira sapi itu sebuting? Anggaplah 20 juta. Nah, 20 juta kali 30 berapa? Sama dengan banyak. 300 juta Pak. Berapa? Nah, 600 juta. 600 juta bisa ditanyar dikatakan dalam agama suki. Nah, kalau kambing sekitaran 3 empatan lah. 4 kali 40 berapa tuh? Kalau hitungan kotor itu setiap sejuta itu salawi ribu. Nah, jadi kalau sejuta bisa duit, 5% zakatnya. Berapa? Salawi ribu. Kalau misalnya 2 juta bisa duit, berapa zakatnya? 50.000. Nah, kalau kita berzakat, maka harta kita itu tumbuh. Hari tumbuh tuh berkembang. Insya Allah kada habis. Ada terus. Ya, ada orang bahari itu kaiknya sugih, anaknya sugih, cucunya sugih, buyutnya sugih juga. Sekalinya amalannya berzakat. Nah, ada orang sugihnya sampai abahnya aja anaknya miskin sudah. Sekalinya kada berzakat. Ya Allah Ta'ala mendatangkan bala itu macam-macam ya. Bisa api lah kena datang. Garing lah kena. Nah, mbak itu operasi kena. Habis duitnya tak lagi berzakat.
Nah, jadi orang yang berzakat ini jangan dipaham mengurangi duit kada, malah bertumbuh duitnya, annama'u bertumbuh hartanya. Nah, apalagi az-ziyadatu bertambah-tambah. Asalnya diisi kambing. Nah, tahun depan bisi sapi belum sih, Din? No, banyak bisi sapi. Berzakat pulang kada lawas bisi onta pulang. Onta. Kada ada onta kita lah melihat onta aja udah semua. Az-ziyadah. Wal khairu mana zakat itu? Bertambah-tambah kebaikannya. Banyak orang fakir miskin itu senang karena diberikan zakat. Dan apalagi wal barokatu hartanya itu bertambah berkah. Nah, zakat. Wal madhu dan pujian. Orang berzakat. Mudahan kita dikayakan Allah lah. Nah, ini amal orang kaya aja ini. Ujar di dalam kitab tuh ada disebutakan az-zakatu wahia dalilun ala imani fa'iliha. Fa innal munafiqo yamtani'u minha likaunihi la ya'taqiduha. Bermula zakat Jarsidin adalah dalil ala imani fa'iliha atas berimannya orang yang melaksanakan zakat. Nah, kenapa? Fa innal munafiqo karena sesungguhnya orang-orang munafik yang tani'u inya kada hakun bejakat. Orang munafik. Kenapa? Karena inya kada paham makna zakat. Padahal makna zakat itu bertambah, bukan berkurang. Orang munafik kada hakun. Lihat Sa'labah. Sa'labah itu dulu rajin ke majelis. Rajin nih yang hadir ke wadah Nabi belajar. Rajin sembahyang berjamaah. Kada bisa telat. Minta tarso Nabi. Doakan pangulun sugih. Jar Nabi kedusa. Doakan paksanya terus. Didoakan Nabi. Diberi mbah itu kambing. Kada lawas bakambang semadinahan kambing. Sa'labah aja. Pas disuruh berzakat kada akun lagi. Nah, Sa'labah sembahyang kada lagi. Nya. Kenapa? Karena tadi sibuk lawan dunia. Akhirnya Pak, Sa'labah tadi itu inya jadi keluar daripada agama Islam menjadi orang munafik. Inya beranggapan kalau nya berzakat berkurang hartanya. Nah, kada lawas mati si Sa'labah ini. Matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Ini pelajaran aja, Bang. Nah, ada di zaman Nabi itu Sa'labah ngarannya. Imbah itu, Pak, habislah hartanya, habis. Itu ada lagi tertinggal. Nah, cakanya inya tuh nah, duit kalau lah, baharta, bajakat inya, toat nang kayak bahari juga. Itu ke anak, ke cucu, sampai di harta tadi. Tapi inya kada akun bajakat. Stuck. Sampai situ aja hartanya habis. Kada berkembang. Ditulis jadi orang-orang munafik Sa'labah tadi. Karena sesungguhnya orang munafik itu ia enggan, ia kada hakun minha daripada mengeluarkan zakat. Kenapa? Likaunihi karena keadaan orang munafik itu layak takiduha, inya kada meyakinakan akan zakat bahwa zakat itu al barokat, at-tathhir, al madhu, az-ziyadah. Nah, inya kada yakin itu an-nama'u kada yakin nih. Itu orang munafik. Udah dopang kita di sini. Nah, ya kan? Udah berzakat. Karena kita belajar zakat bang lah. Kita belajar dulu apa zakat menurut bahasa, apa menurut syara. Nah, zakat. Adapun zakat menurut syariat. Nah, zakat menurut syariat itu az-zakatu syar'an ikhraju malin mahsusin ala wajhin mahsusin bin niyatin mahsusin yusrofu li ta'ifatin mahsus. Adapun zakat pada makna syariat, pada mana agama, yaitu mengeluarkan harta yang khusus. Kada semua harta dalam agama Islam diwajibkan bayar zakat.
Hanya ada 6 harta. Harta peternakan. Ada semua peternakan pulang. Harta pertumbuhan. Memang kayak betani. Nah, itu. Ada ngarannya harta emas. Ada ngarannya perdagangan. Kada semuanya tuh khusus. Nah, khusus 6. Kemudian bin niatin maksus dengan niat yang khusus. Niatnya tertentu. Kalau kada berniat kada kawa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ala wajhin maksus. Atas jalan yang tertentu. Ada ngarannya nisab, ada ngarannya haul. Nisab itu sampai hitungan wajib zakat. Haul itu sampai setahun. Kita berdagang, dihitung. Ini penghasilan berapa, modal berapa. Kalau seumpama kada sampai nisabnya, kan wajib bayar zakat. Tapi seandainya sampai, wajib bayar zakat. Nah, kalau kita berdagang, sampai sahaul kada sahaul, kalau ini sudah nisabnya sampai, boleh mengeluarkan zakat. Nah, nggak ada apa-apa berdahulu. Kemudian lagi yusrafu li ta'ifatin maksus. Diserahkan zakat itu kepada golongan yang tertentu. Al-mazkurun fil Qur'an wa hum samaniyatu asnafin. Kada boleh zakat itu diberi lawan orang sugi. Kada boleh. Ada anu bos tambang diberi zakat muksidin. Kada so wajib kepada 8 golongan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi bersabda, az-zakatu qantaratul Islam. Bermula zakat itu, ujar Nabi, adalah jembatannya orang Islam. Kalau kita ada menunaikan zakat, ada bisi jembatan. Nah, bagus kalau jembatan untuk menuju keselamatan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu tuhrul iman. Bermula zakat itu, ujar Nabi Muhammad, adalah pembersih iman. Karena hanya orang beriman aja yang mengerjakan zakat. Orang-orang yang munafik, orang kafir tambahnya itu kada hakun bajakat. Tapi orang kafir, orang kada beriman wajib bayar pajak. Orang Islam kada wajib bayar pajak, tapi wajib bayar zakat. Wajib bayar zakat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, la yaqbalahullah al-imana illa biz-zakat. Allah tidak menerima akan imannya seseorang illa biz-zakat, kecuali dengan zakat. Kita nih setahun sekali paling zakat fitrah. Nah, itu nayakan pahalanya luar biasa itu. Nah, Allah kadang menerima imannya seorang hamba kecuali inya berzakat. Wala imana liman la zakatalahu, ujar Nabi, tidak sempurna iman hamba itu, tidak sempurna iman seseorang itu, la zakatalahu, yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ini ada orang salah paham, zakat bisa makannya sedekah, beda. Zakat ini wajib, sedangkan sedekah itu sunnat. Beda, cara mengeluarkannya gin beda. Nah, kita kada kawal langsung empat Imam Syafi'i. Nah, kita harus bertaklid lawan Imam Ahmad bin Musa bin Ujail yang mengharuskan memberi kepada salah satu daripada golongan yang 8. Kalau kada bertaklid, kada kawa. Mencari bin Ibnu Sabil adalah lagi. Nah, Ibnu Sabil itu orang yang kehabisan ongkos di jalan. Gorim, orang yang banyak utang. Apalagi sabilillah, orang berjuang di jalan Allah adalah di Pondok Benar aja buannya banyak. Berjuang lawan agama. Nah, adalah yang tamu budak. Budak masuk tuh golongan 8 dadak kalau budak. Nah, makanya kita bertaklid supaya kawan menyerahkan kepada 3 golongan, 2 golongan, 1 golongan kepada Imam Ahmad bin Musa bin Ujail. Ada kawan langsung.
Berniat tuh wajib mengeluarkan zakat tuh. Apalagi kita kepala rumah tangga. Nah, anak diniatakan, bini diniatakan yang tanggungan kita. Wa ta'ala ujar Tuhan, "Khuz min amwalihim shadaqatan." Ambillah oleh kalian akan harta-harta mereka itu, khuz, ambil olehmu ujar Allah. Madahi Nabi. Min amwalihim, daripada harta-harta mereka itu, sadaqatan, merupakan harta sedekah. Maksudnya az-zakata, zakatnya zaman dahulu itu apabila ada orang sugih kadang mengeluarkan zakat ditagih. Nah, kalau sahabat disuruh Nabi, "Wah, ini ada bang anunya, apa amil kah?" Nah, cuma itu ambil zakat fitrah aja rancak. Kalau ada orang-orang sugih kadang mau zakat didatangi, zakat itu ke tani, kan habis sarpekem. Nah, bagus zakat itu. Itu zakat jar Tuhan tutahhiruhum, membersihkan ia zakat akan harta mereka. Wa tuzakkihim, dan menyucikan itu zakat akan harta-harta mereka. Surah At-Taubah ayat 103 Al-Qur'an. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, hassinu amwalakum bizakat. Peliharalah oleh kalian akan harta-harta kalian dengan zakat. Pelihara ujar Nabi. Lawan harta kalian itu dengan zakat. Berarti zakat itu memelihara harta. Pas aja kalau tadi. Nah, karena kejarnya ulama, pamatali pamalun fi barrin wala bahrin, maka tidak akan binasa oleh harta seseorang itu baik di darat, di laut, ataupun di udara selama orang itu bejakat. Kenapa jangan rusak? Nah, kalau ada bejakat pangguru bisa aja karena motornya tabrakan kah, kapalnya pecah kah, tenggelam kah. Ya cara Tuhan macam-macam karena orang ini kadang mengeluarkan zakat. Tapi kalau misalnya berzakat berkah, ada rusak hartanya. Nah, ini hendak mengabadiakan harta caranya. Orang awam nih biasanya beranggapan zakat tuh mah habiskan harta. Padahal kada. Nah, bagus murahkan zakat. Nabi bebadah nih. Wa'addu mardakum bis sadaqat, dan obatilah oleh kalian mardakum akan orang-orang yang sakit di antara kalian itu bis sadaqat, dengan sedekah. Karena sedekah itu anfa'u minad dawail hissi, lebih bermanfaat daripada obat-obat yang nyata. Sedekah as-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Sama kita hendak sembahyang istisqa, sedekah dulu, tobat dulu supaya turun hujan. Nah, langsung kalau ada hujan bala juga itu. Jadi sedekah itulah obat sekalinya. Obat daripada segala obat. Paling ampuh sekalinya. Oh, sedekah bagus. Kalau zakat pang guru, zakat itu membersihkan harta. Kalau sedekah pang itu mengobati kita. Nah, obat mujarab tuh. Wa a'iddu lil bala ad-du'a, dan persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi ujian, ujar Nabi, ad-du'a, lawan doa. Karena kalau hendak menghadapi ujian kayak kemarau, doa dibanyaki, taubat dibanyaki, doa dibanyaki. Dibanyakin itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaka malun fi barrin wala bahrin illa biman izzakat. Tidak akan binasa oleh harta seseorang, pibarin baik di darat, wala pibaharin, dan tidak juga binasa di laut, illa biman zakat, kecuali dengan kada hendak menolak untuk mengeluarkan zakat. Garing kah kena habis hartanya bawa obat aja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ujar Nabi Muhammad, la imana liman la sholata lahu. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak sholat baginya. Tanda orang itu beriman, lon kada beriman, sembahyang. Karena as-sholatu imanuddin. Sembahyang itu tiangnya agama. Tandanya orang sholat, tandanya orang beriman. Kalau batamat sembahyang, jawab sendiri. Kemudian Nabi menambahkan, ujar Nabi, wala sholata liman la zakatalahu. Dan tidak sempurna sholat seseorang itu yang inya tidak mau mengeluarkan zakat baginya. Padahal duit banyak, harta banyak, dihitung sampai nisab. Tapi kada mau berzakat. Maka sembahyangnya kada sempurna. Arti kada sempurna apa? Kada diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sembahyang itu menenangkan, menyemangkan padahal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, tahiru amwalakum bizzakat. Nah, banyaknya dalilnya membacakan. Bersihkanlah akan harta kalian itu dengan zakat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar hadis kita malam ini nah. Man wajabat alai az-zakatu falam yadfa'uha fahuwa finnar. Ujar Nabi, barang siapa yang wajib atasnya mengeluarkan zakat, falam yadfa'ha, tetapi inya kada hakun mengeluarkan zakat, fahuwa finnar, maka orang itu tempatnya di neraka. Kalau kada taubat. Kalau taubat surga. Ujar Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fi malin la yuzakka. Tidak ada kebaikannya pada harta seseorang la yuzakka yang tidak mengeluarkan zakat. Siapa kita di sini paling sugih di tanah bumbu? Tahu aja kalau. Nah, sidin berzakat terus. Hartanya apa? Oke? Bang. Kalau orang kada mau engken bener nih, setong sekali aja mengurangkan kada hakun juga. Nah, itu yang habis tuh. Nah, jadi ya. Nah, berzakat. Berarti orang-orang sugih berzakat. Kalau ada orang Islam duitnya banyak, kada mau berzakat, nah tunggu aja habisnya. Apabila kah kena. Nah, ada tuh garing kah, api kah datang. Cuma kena kalau misalnya orang kebakaran jangan dipadah ini kada berzakat nih. Nah, ada boleh gitu. Jangan. Jangan. Ini garing nih penyakit habis biar obat kada berzakat nih. Nah, ada boleh gitu. Janganlah. Tidak boleh. Satu lagi hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mana az-zakat manahullahu ta'ala anhu hifzul mal. Siapa yang enggan mengeluarkan zakat, maka Allah Ta'ala enggan daripadanya hifzul mal, menjaga hartanya. Nah, harta orang yang kada mau berzakat itu kada dipelihara Allah, ya kena tabrakan lah, kebakaran lah, banjir lah, apa-apakah datang. Tuhan caranya macam-macam hendak membinasakan tuh. Kenapa sebabnya? Mungkin kada berzakat, tapi kalau orang dapat musibah itu jangan dipadahi. Kada berzakat nih. Nah, jangan, tidak boleh. Nah, jelas-jelas. Kita sambung dulu. Zakat itu terbagi dua. Ada ngarannya zakat harta, ada ngarannya zakat diri atau fitrah. Nah, zakat harta ini David situ ini tertentu lawan orang-orang sugih. Nah, kalau zakat fitrah ini orang sugih wajib, orang miskin wajib. Kira-kira kalau ibadah banyak mana kira-kira orang sugih ke orang miskin kah? Kalau kebanyakan banyak orang sugih. Nah, kalau orang sugihnya sembahyangnya bersahadat, satu, sembahyang, dua, berzakat. Orang miskin bisa kada berzakat, zakat harta. Nah, kemudian puasa, orang sugih puasa, orang miskin pun puasa. Haji, haji tertentu orang sugih, orang mampu. Tapi kalau misalnya ada orang miskin dinaikkan orang haji itu lah. Tidak apa-apa ya kalau. Nah, tapi kalau zakat ini tertentu lawan orang
Sugihna mudahan nih kita berkat mengaji, berkat guru-guru, berkat Rasulullah, mudahan disugihaken Tuhan. Ah, tuh yang penting begawi, usaha. Kalau kada begawi, oh kayaknya sugih ae, udah mau juga. Usaha ae. Nah nah jadi zakat ada 2, ada zakat harta, ada zakat diri. Nah, masuk. Harta harta yang wajib zakat. Kada semua harta nih lah. Harta-harta yang wajib zakat itu ada 6. 6 macam. Satu, binatang ternak. Kada semua binatang ternak wajib zakat. Tertentu juga kena binatangnya. Yang kedua, buah-buahan. Kada semua buah-buahan wajib zakat. Mangga kada, kuini kada, anggur. Nah, anggur kurmanya masuk. Dua tuh aja buah-buahan. Kalau durian masuk juga, kasihan paman durian. Zakat pulang sih dia. Yang ketiga biji-bijian. Nah, biji-bijian ini beras, gandum, kacang. Kalau dijadikan sebagai makanan pokok 3. Yang keempat, emas atau perak. Berarti jamrut kada masuk, permata kada masuk, apalagi itu berlian kada masuk, emas lawan perak. Kalau perhiasan pang dipakai nih, nukar emas cuma sampai 80 gram, sampai itu nisep tuh. Nah, kayak apa nih wajib zakat lah. Kalau inya berniat hendak menjual, karena kalau larang kujual, nah itu wajib zakat. Tapi kalau sagan dipakai aja, tulak kasaruan ka hendak wadah beelang silaturahmi udah keluarga ka tahadusan bene mana hendak menyatakan nikmat Allah nilan keluarga aku nah jangan niatnya agak aku nah sugih nah jangan kayak itu hendak menampakkan nikmat yang diberikan Allah lalu dipakai emas tadi ini babinian bang nah pakai ya jangan coba sampai sampai mana ngarannya sampai gulo sini nolongan kayaknya aku pikir maling nah ini jauh maling banyak nih jangan juga tapi kalau misalnya anak investasi karena misalnya kalau larang gue jual nah itu wajib zakat tapi kalau segan bahaya saja kak kata nah yang kelima harta perniagaan yang ngarannya harta perdagangan nah kalau orang tuh berdagang ayam wajib lah zakat ada itik kuda apalagi yo binjangan. Nah, andai kata itu dijual, maka masuknya bukan harta binatang ternak, tapi masuknya kepada harta perniagaan atau harta tijarah. Nah, yang keenam, harta galian. Kalau di kitab ngarannya harta rikas. Harta rikas ini disebut dengan harta korun, harta patakan orang bahari. Dapat misalnya kita harta harta yang emas tadi dalam peti manakah simpanan Belanda kah siapakah ngarannya harta korun wajiblah guru dijakati wajib kenapa karena korun kada berjakat kita yang menjakatinya itu lolocon aja karena anu juga gratisan juga ya kak ya ada orang bahari itu mempatak nah ngarannya harta rikas kalau harta pai itu hasil berperang harta pai ngarannya ada juga harta gonimah harta gonimah itu kita berperang lawan orang Islam menang dapat kita harta ngarannya harta gonimah beda itu kalau harta rikas nih patakan nah terus binatang nah yang wajib dijakati nah binatang ternak tulisannya binatang ternak yang wajib zakat andakis itu satu onta, dua sapi, dan tiga kambing. Nah, kenapa jadi onta nomor satu? Karena onta ini adalah harta yang berharga bagi orang Arab. Di Andak di kitab itu pasti nomor satu onta. Kalau orang Arab isi onta itu kehormatan yang luar biasa. Nah, adalah biar tahu sini harga onta berapa? Berapa? Nah, onta, Pak, sapi, dan kambing. Nah, sapi itu wajib. Nah, ajan adalah ajan.
Karena kita sambung lagi. Kerbau termasuk sapi. Kerbau ini ngarannya hadangan. Hadangan aja. Jumat sampai 30 banyak juga. Sebuting aja kan wajib. Jadi kayaknya kalau misalnya pengen melihara sapi lah sampai 20, anak 30 sembelih kan wajib jadinya itu mah akal ngarannya. Isi kamu melihara kambing 40 kalau insapnya. Jadi kalau misalnya hendak 40 sembelih kan udah sampai aja kan. Apa? Kan sedekah juga itu. Wallahu alam. Mudah-mudahan dengan berkat majelis, berkat kitab yang kita baca, kita dengar bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita seumur hidup. Demikian juga dosa umma abah kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, kawan-kawan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat yang luas sehingga kita semua mati beriman sempurna, segala hajat-hajat kita dikabulkannya. Mudah-mudahan kita berataan, berkumpul, berjiran di dalam surga bighairi hisab. Ila hadratin Nabi bisarin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مطيبا واسعا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حسن الاستقامة وحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين تقبل الله منكم